Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa kembali lewat Renungan Harian Keluarga. Dan karena itu mari kita mengisi kehidupan kita di hari ini dengan firman-Nya yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Dan mari saudara-saudara, kita mengangkat pujian, Rinduκah engkau mendapat berkat Tuhan? Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu pun dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, dengan segala kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati sehat dan kuat di hari yang baru ini, dan karena itu kami bermohon, biarlah curahan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami semua, lewat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami semua, supaya firman-Mu benar-benar dapat kami lakukan lewat setiap perjalanan hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tema perenungan kita di saat ini adalah Roh Kudus menuntun kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu merupakan suatu peristiwa besar, bahwa Roh Kuduslah berkuasa mengubahkan hidup murid-murid untuk mewujudkan kehendak Allah, sehingga Roh Kudus yang turun ini membawa kehidupan mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka, mengubahkan kehidupan mereka dalam eksistensi hidup manusia, mengubahkan untuk menuruti kehendak Allah, mengubah sesuatu terjadi melampaui akal pikiran manusia, mengubahkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan mengubahkan yang berbeda untuk bisa hidup saling memahami. Ketika mereka melihat yang terjadi pada murid-murid dan mendengar apa yang diberitakan tentang perbuatan besar Allah, bangsa-bangsa tercengang-cengang. Dapat kita melihat bahwa mereka merasakan kegembiraan yang meluap-luap, tapi yang lain mereka merasakan keraguan, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa artinya itu? Apakah itu untuk memperkenalkan kerajaan Mesias yang begitu mereka harap-harapkan? Akan tetapi, dari berbagai fakta hidup yang luar biasa itu, ternyata ada juga segelintir orang yang menanggapi miring, dengan mereka menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di sini dalam perayaan Pentakosta, orang-orang yang beragama negatif menganggap mereka bahwa suatu kelebihan dengan begitu banyak anggur manis yang mereka minum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang tidak semua orang berpikir dan berpandangan sama dengan apa yang terjadi. Ada yang berpikir positif, tapi ada juga yang bertentangan. Ini memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa sekalipun kita bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, bukan berarti kita terbebas dari berbagai hambatan atau tantangan, termasuk cobaan dan godaan zaman yang super modern ini yang dapat saja melemahkan atau membuat hati kita kecut. Dan oleh karena itu lewat firman Tuhan kita di saat ini, kita diajak untuk lebih bersungguh-sungguh lagi meyakini bahwa Roh Kudus yang datang memenuhi orang percaya di dunia ini adalah Roh Kudus yang juga
berkuasa mengubahkan setiap pribadi kita untuk tidak pernah berhenti menyaksikan segala perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi dunia dan dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena itu pastikan bahwa Roh Kudus itu akan mengubahkan kita untuk kita sanggup menggerakkan dan memberanikan diri kita untuk terus bersaksi bagi semua orang, walaupun kita harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan zaman ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami semua telah dituntun dengan firman-Mu yang senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Roh Kuduslah yang ada dalam kehidupan kami, Ia akan terus menuntun menyertai setiap langkah kehidupan kami dari hari demi hari. Dan karena itu kami pun yakin percaya untuk segala aktivitas kami, segala pekerjaan, pendidikan yang kami lakukan sepanjang hari, bahkan di hari-hari hidup kami, semuanya pula ada dalam perkenanan Tuhan. Karena itu Tuhan, sertai dan tuntunlah kami semua, masing-masing pribadi dan keluarga kami masing-masing, supaya kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhanlah yang akan selalu ada dan menuntun kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan harian kita di saat ini. Mari kita terus senantiasa menjaga kekudusan kita dan mau untuk memelihara iman kita, karena Roh Kuduslah yang akan terus menyertai akan kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom, damai di hati.